Gebrakan Coach Nova Arianto untuk menata Piala Dunia U17. Nova Arianto tak main-main. Total ada 9 pemain dari 34 pemain dipanggil mengikuti pemusatan latihan jelang persiapan Piala Dunia U17 2025. Ada pemain Liga Belanda dan Italia, mulai dari striker sampai back. Lalu siapa saja mereka? Simak beritanya. If I can play in the World Cup, that's really one of my biggest dreams. So yeah, I talked with my friend and I said to him. Adapun 9 pemain diaspora itu sebelumnya tidak ada dalam daftar pemain di Piala Asia U17 2025 lalu. Pemain diaspora itu ialah Eizar Jacob Tanjung klub Sydney FC 2, Feike Muller klub Willem II Tilburg 3, Deston Hoop klub SC Telstar 4, Lionel De Troy klub US Cita di Palermo 5, Floris de Pagater klub SC Telstar 6, Noah Pohan S klub NAC Breda 7, Jonah Gailing klub FC MN 8, Azadin Ayoub klub Elverum FC, dan 9, Nicholas, klub Rosenborg BK. Indosport akan coba mengenal lebih dekat siapa saja mereka. Yang pertama Eizar Jacob Tanjung. Eizar Jacob, nama lengkap, Eizar Jacob Tanjung. Tanggal lahir, tanggal 9 September tahun 2008. Posisi, gelandang bertahan. Klub, Sydney FC 2. Eizar Jacob sebelumnya pernah mengikuti seleksi timnas U16 untuk Piala AFF 2024, namun belum berhasil lolos saat itu. Kini, gelandang bertahan berdarah Indonesia ini kembali mendapat kepercayaan dari Nova Arianto. Ibunya berasal dari Cianjur, Jawa Barat, sementara sang ayah berdarah Jakarta Padang meski lahir dan menetap di Australia. Yang kedua, Feike Muller. Feike Muller kelahiran Den Bosch, tanggal 10 Desember tahun 2008, saat ini ia memperkuat Willem II Tilburg U17. Memiliki postur tubuh tinggi menjulang, Feike Muller diharapkan kelak bisa menjadi kapten timnas Indonesia, JIS. Mengutip dari postingan akun Facebook, Gestie Denis van de Moluken, keluarga Feike Muller memiliki kampung halaman di Desa Saparua, Maluku Tengah. Yang ketiga Deston Hoop, muncul pemain keturunan Indonesia potensial yang memiliki keunggulan dibanding pemain timnas Indonesia saat ini, Deston Denzel Hoop, keturunan Maluku di Belanda. Pemain yang disebut bakal bergabung dengan Akademi SC Telstar, usianya masih 16 tahun namun memiliki postur tubuh sangat ideal 180 cm. Berposisi sebagai striker tentu Deston sangat ideal. Menurut informasi yang dibagikan akun Instagram @indoblutalent, Deston Denzel Hoop memiliki kewarganegaraan Belanda dan Suriname. Dia memiliki akar bahasa Indonesia melalui pihak ibunya. Ibunya berdarah setengah Maluku karena kakek Deston lahir di Maluku tepatnya di Pulau Itawaka, imbuh mereka. If I can play in the World Cup, that's really one of my biggest dreams. So yeah, I talked with my friend and I said to him like, we should bring an Indonesian flag. So we posted that and and it's going viral and it's going crazy viral. Yeah, I really want to get caught up because playing the World Cup is really a dream for me. And yeah, that's if I can play in the World Cup, that's really one of my biggest dreams. So yang keempat, Lionel De Troy, klub US Cita di Palermo. Ya, Lionel De Troy merupakan junior Emil Audero, kiper timnas Indonesia. Menariknya, Lionel tak serta-merta langsung merumput di Eropa. Pada 2022, ia masih berkompetisi di Indonesia Junior League. Bahkan ia sempat menyabet gelar Player of the Week di turnamen tersebut pada Juli tahun 2022. Lionel De Troy kelahiran Tangerang pada tanggal 6 Januari tahun 2008. Ia memiliki darah Indonesia Kamerun. Pada tahun lalu seperti dikutip dari postingan akun @pemain_keturunan, Lionel De Troy berstatus pemain klub Australia Sian Soccer Academy. Yang kelima, Floris de Pagater SC Telstar. Memiliki nama seperti legenda timnas Belanda, apakah Floris de Pagater van Bronckhorst punya hubungan dengan Giovanni van Bronckhorst? Ya, Floris de Pagater van Bronckhorst, namanya tengah jadi perbincangan di dunia maya saat ini. Tepatnya setelah membawa SC Telstar U17 juara Divisi 3 Liga Belanda U17 dan promosi ke Divisi 2. Menariknya, Floris meraih kesuksesan itu bersama 4 pemain SC Telstar U17 yang juga keturunan Indonesia. Dan setelah ditelusuri, ternyata Floris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Giovanni. Dari pernyataan yang dirilis akun Instagram @football.indonesia, Floris lahir di Beverwijk, Belanda, pada tanggal 8 September tahun 2008.
Kedua orang tua Floris sama-sama berasal dari Jakarta, sisi ayahnya ada kakek dan nenek dari Jakarta. Yang keenam, Noha Pohan Simamunsong, klub NAC Breda. Noha Pohan Simamunsong menjadi salah satu nama pemain diaspora yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC. Pasalnya dari postingan Instagram @footbro.indonesia, pemain diaspora itu sempat dipanggil ke Finlandia. Memang Noha Pohan Simamunsong merupakan pemain keturunan Indonesia-Finlandia yang kini berkarir di Belanda. Adalah NAC Breda, klub yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie, memiliki pemain muda bernama Noha Pohan Simamunsong yang memiliki keturunan Batak Toba dan Finlandia. Noha Pohan Simamunsong menempati posisi sebagai gelandang serbabisa. Yang ketujuh, Jona Gieseling, klub FCMN. Sebagai informasi, Jona Gieseling memiliki darah Indonesia dari leluhur ibunya. Kakek dan nenek dari pihak ibunya dikabarkan asli Halmahera, Maluku. Kakek dan neneknya kemudian pindah ke Belanda. Ibunya Jona Gieseling pun lahir di negeri kincir angin. Jona Gieseling memang saat ini tidak memiliki paspor Indonesia. Akan tetapi, melihat namanya muncul dalam daftar panggilan, dia akan memilih jadi WNI. Sejak tahun lalu, dia sudah diketahui memiliki darah Indonesia. Sehingga, kiprahnya di Belanda sangat mendapatkan perhatian. Jona Gieseling tercatat lahir di Hugeveen, Belanda, pada tanggal 2 Maret tahun 2008. Dengan kata lain, pemain yang saat ini menimba ilmu bersama FCMN U16 itu baru berumur 16 tahun. Dia terhitung cukup spesial karena memiliki postur yang menjulang tinggi sampai 190 cm. Padahal, Gieseling bermain di lini tengah. Selain sebagai gelandang bertahan, dia juga bisa menjadi gelandang serang. Keunggulan semacam ini tentu akan dinilai dan ditimbang-timbang oleh Nova Arianto. Yang kedelapan ada Azadin Ayoub, klub Elverum FC. Yang membuatnya semakin dilirik adalah ia mantan pemain Akademi Barcelona, dan ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibunya yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Azadin Ayoub Hamane, lahir di Norwegia pada tanggal 28 September tahun 2008. Saat ini ia baru berumur 15 tahun. Walaupun ia besar di Eropa dengan budaya Skandinavia, ia tak lupa akan sejarah darah sang ibu dari Indonesia. Ia juga memiliki 3 paspor yang membuatnya bisa membela beberapa negara yang telah tercampur dalam darahnya, yaitu Indonesia, Maroko, Norwegia. Karir sepak bolanya dimulai ketika ia masih kecil. Ia dulu sempat menimba ilmu di Akademi Barcelona saat di Norwegia. Cabang Akademi Klub Barcelona yang dikhususkan untuk mengembangkan potensi pemain muda di Norwegia. Dan yang kesembilan adalah Nicolas Indra Josun. Profil Nicolas Indra Josun, pemain klub Liga Norwegia yang dikabarkan memiliki keturunan Indonesia asal Solo. Usianya baru 15 tahun, pemain kelahiran Norwegia pada tanggal 13 Januari tahun 2010. Dia memiliki darah keturunan Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ia sudah memainkan 4 pertandingan di musim ini, menciptakan 5 gol dan 1 assist. Musim ini adalah musim perdana dia bersama Akademi Rosenborg, tulis akun tersebut lagi. Bakatnya menarik perhatian dari Akademi Rosenborg sehingga musim ini bisa berlatih dengan Akademi Rosenborg. Pelatih Nova Arianto menyebut bahwa kehadiran 9 pemain diaspora akan menjadi nafas baru bagi Garuda Muda. Lebih dari sekadar jumlah, kualitas para pemain ini diyakini mampu mengangkat level permainan tim. Salah satu dari mereka bahkan berasal dari Akademi Legendaris La Masia, tempat para legenda Barcelona lahir dan ditempa. Ke-9 pemain ini semua adalah darah segar dari diaspora. Hanya Eizar Tanjung yang belum pernah kami panggil sebelumnya, ujar Nova dalam rilis resmi PSSI, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Semangat baru ini akan langsung diuji dalam pemusatan latihan intensif di Bali, yang digelar mulai tanggal 7 Juli hingga tanggal 10 Agustus tahun 2025. Latihan ini menjadi bagian penting dalam persiapan Garuda Asia menuju Piala Dunia U17 2025, sebuah panggung dunia yang akan menguji mental dan kualitas para pemain muda Indonesia. Tantangan yang menanti tidaklah ringan. Indonesia berada di grup H bersama kekuatan besar seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Namun, di balik tantangan itu, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan, membawa nama Indonesia bersinar di pentas dunia.